Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Kita kali ini akan membahas materi himpunan. Oke, apa itu himpunan dan seperti apa cara menyelesaikan himpunan dan karakteristik dari himpunan itu apa? Oke, kita akan bahas langsung saja. Sekarang kita masuk ke materi himpunan. Ada dua bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Ini ya. Kemudian selanjutnya adalah operasi himpunan. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Cakupan materinya ada 6 poin. Pengertian, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, himpunan berhingga, tak berhingga, himpunan kosong, kemudian himpunan semesta, diagram Venn, komplement himpunan, dan yang terakhir adalah himpunan bagian dan himpunan kuasa. Pengertian himpunan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pengertian dari himpunan itu apa, coba kalian perhatikan ada dua kolom di sini ya, kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu merupakan himpunan, yang sebelah kanan bukan himpunan. Coba perhatikan kalimatnya. Kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Yang kedua, kelompok buku matematika dan sains. Yang ketiga, kelompok hewan bertelur. Nah, ini semua merupakan contoh dari himpunan. Nah, sementara di kolom sebelah kanan itu ada kelompok mobil bagus, kelompok buku yang menarik untuk dibaca, dan kelompok hewan lucu. Ini bukan himpunan. Lantas apakah himpunan itu? Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Itu yang dikatakan sebagai himpunan. Kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih itu dikatakan sebagai himpunan. Kenapa? Karena itu merupakan kumpulan dari objek ya, atau kumpulan dari benda. Apa bendanya? Yaitu kendaraan. Kemudian karakteristiknya atau definisinya yang menyatakan bahwa dia terdefinisi dengan jelas yaitu beroda 4 atau lebih ya. Nah, maka dia dikatakan himpunan. Contoh lagi, kelompok buku. Buku itu merupakan bendanya. Kemudian definisi jelasnya atau karakteristiknya yaitu matematika dan sains. Pun begitu dengan kelompok hewan bertelur. Objeknya adalah hewan. Kemudian karakteristik atau keterangannya yaitu, jadi semua orang itu bisa memahami bahwa itu adalah himpunan karena dia terdefinisi dengan jelas. Semua orang tahu bahwa hewan yang bertelur itu apa aja. Ayam, bebek, angsa, itik, cicak, buaya, ular. Nah, itu kan semuanya bertelur gitu. Coba kalau seandainya yang sebelah kanan bukan himpunan, kelompok mobil bagus. Menurut saya mobil bagus itu belum tentu menurut orang lain bagus gitu. Sama halnya dengan pakaian bagus. Pakaian bagus kalau menurut saya, misalkan ya, pakaiannya tebal, kemudian warnanya ngejreng misalkan gitu. Tapi menurut si B, si Budi misalkan, pakaian bagus itu nggak mesti harus warna ngejreng, tapi warna yang kalem-kalem gitu. Atau yang ukurannya panjang, nggak mesti tebal tapi ukurannya misalkan panjang gitu. Ya, jadi semua orang itu memiliki definisi masing-masing tentang bagus. Dia nggak jelas, makanya ini bukan dikatakan himpunan. Kelompok hewan lucu. Hewan lucu menurut saya itu kucing gitu, kelinci. Tapi menurut si Abdul misalkan belum tentu kucing sama kelinci itu lucu. Menurut mereka kucing sama kelinci itu jijik misalkan gitu kan. Menurut mereka yang lucu itu kerbau, kambing gitu misalkan. Jadi setiap orang itu memiliki definisi berbeda-beda. Itu bukan himpunan. Tapi kalau semua persepsi orang udah sama, kayak tadi ya, buku matematika, ya semua orang tahu ketika mereka pergi ke perpustakaan yang mana yang merupakan buku matematika. Atau kumpulan siswa yang tingginya di bawah 150 cm. Nah, ketika diukur semua orang tahu siswa-siswa yang di bawah 150 cm yang mana. Kumpulan hewan berkaki 4. Ya, semua orang tahu apa aja hewan yang berkaki 4. Ada kambing, ada unta, ada gajah, ada kerbau, ada sapi, ada macan, dan sebagainya. Nah, itu himpunan. Oke, selanjutnya yaitu anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan ataupun dilambangkan dengan huruf kapital ya, atau dinamai dengan huruf kapital yaitu huruf besar.
Misalkan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tapi ingat haruslah huruf besar. Itu yang menyatakan sebagai himpunannya. Nah, kemudian anggota himpunannya dilambangkan sebagai E. Kayak E gini ya. Tapi bukan E. Ini artinya adalah anggota. Nah, sementara bukan anggota himpunannya dilambangkan sebagai E tapi ada garisnya. Ya, gini, terus bukan. Nah, ini namanya bukan anggota. Jadi kalau kayak gini ini namanya adalah anggota. Nah, contohnya nih, yang A. Jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil adalah anggota dari A, truk ini juga anggota dari A, bus ini bukan anggota dari A. Kenapa? Karena A tadi kan kendaraan bermotor yang beroda 4, bus itu nggak beroda 4, dia banyak rodanya. Kemudian sepeda motor, ini bukan anggota dari A, bukan anggota dari himpunan A. Kenapa? Karena motor itu rodanya ada 2. Sementara yang dimaksud dengan A tadi adalah himpunan kendaraan bermotor yang berodanya 4 gitu. Oke, lanjut. Yang B. Misalkan T ini adalah himpunan yang menyatakan alat tulis ya. T adalah himpunan alat tulis. Apa aja yang merupakan anggota dari alat tulis? Buku. Nah, buku ini merupakan anggota dari T. Kenapa? Karena buku merupakan alat tulis. Tapi kalau pisau itu bukan anggota dari T. Kenapa? Karena pisau bukan alat tulis kan. Pisau itu alat dapur. Palu misalkan. Palu itu anggota dari himpunan T bukan? Atau alat tulis bukan? Bukan. Tapi kalau penggaris, ya berarti penggaris itu adalah anggota dari T. Kalau pena, ya pulpen anggota dari T. Penghapus, anggota dari T. Tapi kalau paku, apakah paku alat tulis? Bukan ya, itu kan alat bangunan gitu. Semen, apakah semen alat tulis? Bukan juga. Oke, kita lanjutkan. Cara menyatakan himpunan. Nah, jika diketahui himpunan itu bilangan cacah kurang dari 5, ya, bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0. Ingat ya, kurang dari 5. Dan himpunan itu dinamakan dengan himpunan B. Ada 3 cara menyatakan himpunan. Ingat, ada 3 cara dalam hal menyatakan himpunan. Yang pertama adalah menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Atau sering juga disebut sebagai metode tabulasi. Ya. Bagaimana cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya? Yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan yang di antara kurung kurawal. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Kurung kurawal itu kayak mana? Ini kurung kurawal. Ya. Jadi kalau menyatakan himpunan harus berbentuk kurung kurawal. Gini ya. Nah, ini tutupnya. Nggak boleh kita menggunakan kurungnya kurung gini. Atau kurung siku gini. Haruslah menggunakan kurung kurawal. Nah, coba kita daftarkan anggota. Tadi kan himpunan ini ya, diketahui himpunan B. Himpunan B ini adalah bilangan cacah kurang dari 5. Himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Kita daftarkan anggota-anggotanya. Tulis terlebih dahulu B. B besar itu melambangkan himpunan B kan. Himpunan B sama dengan buka kurung kurawal, kita daftarkan anggota bilangan cacah kurang dari 5. Ingat, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Tapi kenapa kok 5 nggak masuk? Karena yang kita maksud tadi bilangan cacah kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari 5 sampai 4 saja. Tutup kurung kurawal, jangan lupa. Nah, ini cara kita menyatakan himpunan atau menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Membacanya adalah himpunan B sama dengan atau adalah himpunan yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, dengan notasi atau metode bersyarat. Nah, ini biasanya agak ribet bagi siswa, tapi kalau sudah sering berlatih, sudah paham, ini mudah gitu.
Apa itu dengan notasi? Yaitu anggota himpunannya dinyatakan dengan variabel. Variabel ya. Yang diikuti dengan garis tegak, dan syarat keanggotaannya. Jadi ada 3 poin. Variabel, garis tegak, kemudian syarat keanggotaannya. Nih, B. Himpunan B sama dengan buka kurung kurawal variabel. Variabelnya ini di sini kasusnya diambil huruf X ya. Saya ambil huruf X. Variabel itu boleh kalian nyatakan dalam apa aja ya. Boleh A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z, dan seterusnya. Tidak ada ketentuan ya. Kebetulan, oke. Kemudian tadi ada garis tegak ya. Nah ini garis tegaknya ini. Membacanya adalah di mana himpunan B adalah himpunan X di mana gitu. Atau boleh juga sedemikian hingga atau sedemikian rupa boleh juga ya. X kurang dari 5. Kan tadi mintanya bilangan cacah ini ya. Bilangan cacah kurang dari 5. Nah, X kurang dari 5. Tanda koma ya, kasih koma. X merupakan bilangan cacah. Atau harusnya gini buatnya. X anggota bilangan cacah ya. Ini kurang tanda anggotanya. Tapi kayak gitu juga boleh sih sebenarnya. Gitu caranya ya. Di sini ada variabel, ada juga garis tegaknya, dan yang terakhir ini adalah syarat keanggotaannya. Apa syarat keanggotaannya? Yaitu X-nya kurang dari 5 dan X-nya merupakan bilangan cacah. Artinya keterangannya gitu. Nah, cara membacanya adalah himpunan B merupakan himpunan X di mana X kurang dari 5 dan X merupakan bilangan cacah. Gitu ya. Atau bisa juga himpunan B adalah himpunan X sedemikian rupa X kurang dari 5 dan X merupakan bilangan cacah. Gitu. Atau himpunan B adalah himpunan bilangan cacah. Langsung ke sini ya. Himpunan B merupakan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 5. Nah, itu boleh juga itu. Himpunan B langsung ke syaratnya. Baru menyatakan itu merupakan bilangan cacah kurang dari 5. Yang ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau deskripsi. Nah, kalau ini biasanya panjang ya, karena dia deskripsi atau kata-kata. Tadi ada bilangan cacah kurang dari 5. Bagaimana ya? Gini aja. Himpunan B merupakan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Deskripsi kan dengan kata-kata. Atau kalian boleh tidak membuat kurung kerawalnya, tapi harus ada kata-kata himpunan di depannya ya. B sama dengan himpunan. Himpunan, kemudian kata-kata yang lain, bilangan cacah kurang dari 5. Gitu. Tapi kalau nggak ada kata-kata himpunan di depannya harus dibuat kurung kurawal seperti ini. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Yang pertama himpunan berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau dapat dihitung. Contohnya, himpunan A merupakan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 25. Jadi ada berapa anggotanya? Dari 1 sampai 25 itu. Ada 25 anggota. Jadi kita bisa menghitung banyaknya anggota. Maka itu dikatakan sebagai himpunan yang berhingga. Tapi kalau kita tidak bisa menyatakan ada berapa banyaknya, maka itu termasuk himpunan tak berhingga. Contohnya nih, himpunan B merupakan himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7, titik-titik itu artinya dan seterusnya ya. 9, 11, 13. Artinya apa ini? Himpunan bilangan ganjil yang positif ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, dan seterusnya. Kan kita tidak tahu ada berapa jumlahnya. Sehingga itu dikatakan sebagai himpunan yang tak berhingga. Selanjutnya himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Jadi dia nggak ada anggota. Sehingga dilambangkan sebagai bentuk ini. Buka kurung kurawal, kemudian tutup kurung kurawal. Atau bisa juga dilambangkan seperti ini. Kayak 0 gitu, terus dibuat garis. Gitu ya. Artinya itu himpunan kosong.
Apa sih contoh himpunan kosong? Himpunan kosong contohnya adalah himpunan kumpulan ayam yang beranak misalkan. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, maka itu dikatakan sebagai himpunan kosong. Atau himpunan atau kumpulan manusia berkepala 5. Ada nggak sih manusia yang kepalanya 5? Nah, kalau nggak ada berarti itu merupakan himpunan kosong ya. Kalau contoh dari himpunan bilang-bilangannya adalah misalkan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, itu himpunan apa? Himpunan kosong. Kenapa? Karena bilangan cacah itu kan bilangan ini mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau dia kurang dari 0, berarti kan bilangan-bilangan negatif ya. Nah, bilangan negatif itu bukan bilangan cacah. Sehingga itu dikatakan sebagai himpunan kosong. Paham? Kita lanjutkan. Himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement dari himpunan. Himpunan semesta. Apa yang dimaksud dengan semesta? Yaitu semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Biasanya himpunan semesta ini dilambangkan sebagai huruf S. Ya. Nah, contohnya ini nih. Nah, semesta itu semuanya, semua anggota ini. Ini. Yang di dalam ini juga. Nah, ini semesta. Artinya semuanya ya. Contoh kita lagi membicarakan himpunan hewan berkaki 4. Ya. Nah, semestanya apa? Semestanya berarti kumpulan hewan-hewan gitu kan. Nah, kaki 4 itu di sini misalkan. Yang kaki 2-nya ada di sini. Nah, semua hewan-hewan ini merupakan semestanya. Diagram Venn berikutnya ya. Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Nah, gambarnya ini dikatakan sebagai diagram Venn. Nah, aturan dalam menggambarnya yang pertama adalah kita buat dulu himpunan semestanya ya. Nih, contohnya ini nih, himpunan semestanya yang dibuat dengan persegi panjang. Ini persegi panjang kan? Dan diberi nama sebagai S. Ingat ini. Selanjutnya yaitu setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Noktah itu tanda ini ya, tanda titik ini. Nah, bulatan kecil ini. Bulatan hitam itu namanya noktah ya. Misalkan noktah Samarinda, Banjarmasin, Tanjung Selor, Singkawang. Nah, ini cara menyatakan anggota-anggotanya ya, dikasih noktah. Nih. Selanjutnya himpunan di dalam S. Misalkan himpunan A. Jadi kalau di dalam semesta itu ada himpunan, contohnya ini himpunan A kan. Nah, kita buat lingkaran ya. Digambarkan dengan kurva tertutup biasanya berbentuk oval. Ya, ini oval ya. Bukan lingkaran tapi oval yang memuat anggota-anggota A. Ini namanya adalah diagram Venn kayak gini ya. Contoh dari diagram Venn itu. Komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggota terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota dari A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A pangkat C atau A ada tanda petik di atasnya ya. Dibaca komplement A. Notasi himpunan. Komplement dari A yaitu ini kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi ya. Komplement dari A adalah himpunan X, di mana X-nya ini anggota dari S, dan X bukan anggota dari A, tapi X-nya itu bukan ada di A. Itu komplement ya. Nah, contohnya lihat di sini, di diagram Venn di samping ini. Yang mana yang merupakan komplement dari himpunan A? Ingat ya tadi, komplement itu adalah himpunan S, berarti semua ini. Tapi ya, dia tidak ada di A. Nggak boleh ada di A. Itu namanya komplement. Berarti kalau komplement A yang ada di S itu ada Tarakan, Bontang, Banjarbaru, Singkawang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, Banjarmasin, dan Samarinda. Itu di S. Tapi syaratnya dia tidak boleh ada di A. Berarti yang ada di luar A ini, yaitu Tarakan, Bontang, Banjarbaru, dan Singkawang. Ini komplement ya. Paham? Oke, kita lanjutkan.
Himpunan bagian dan himpunan kuasa. Pertama adalah himpunan bagian. Syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain yaitu himpunan A himpunan bagian dari B, yaitu A himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B. Ya, jadi dikatakan himpunan bagian kalau semua anggota dari himpunan itu merupakan bagian dari himpunan yang lainnya. Yang misalkan ada himpunan A, himpunan B gitu. Nah, semua anggota dari B ini ada pada A, maka ini B ini dikatakan himpunan bagian dari A. Tapi kalau himpunan A semua anggotanya itu ada di dalam B, maka A ini himpunan bagian dari B. Himpunan bagian dari B di lambangnya ya. Gitu. Himpunan A menjadi himpunan dari B atau A subset dari B dilambangkan dengan A bagian. Ada gini. A bagian dari B. Ini kurang ya. Ini kurang. B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B dilambangkan dengan gini. Kalau bukan bagian berarti gini. Kayak C gitu ya, C panjang, kemudian ada garis, ada coretnya. Nah, ini namanya A bukan bagian dari B. Himpunan A bukan bagian dari himpunan B. Kalau bagian gini, himpunan A bagian dari himpunan B. Itu ya. Contoh lah, misalkan A itu himpunan bilangan asli. Ya. Yang B ini adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Apakah B ini merupakan himpunan bagian dari A? Kita lihat anggotanya 1, 2, 3. Ada nggak di dalam A? A ini bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai tak hingga ya. Berarti 1, 2, 3 termasuk ke A. Maka B ini bagian dari A. Gitu ya. Tapi kalau seandainya ini ada negatif 1, 2, 3. Apakah semua anggota dari B merupakan bagian dari A? Tidak, yaitu negatif 1 itu bukan bagian dari A. Negatif 1 bukan bilangan asli ya. Maka B bukan merupakan himpunan bagian dari A. Gitu. Paham ya? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dilambangkan dengan P buka kurung, A tutup kurung. Ya, ini namanya himpunan kuasa. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Ya. NPA, banyak anggotanya. Nah, kalau NA ini sama dengan P, NA itu kan artinya banyaknya anggota himpunan A ya. Banyaknya anggota himpunan dari A. Maka banyaknya anggota dari himpunan kuasa itu dinyatakan sebagai NPA sama dengan 2 pangkat NA atau 2 pangkat P. Di mana P atau NA itu merupakan banyaknya anggota himpunan A. Contoh nih, ada himpunan A, yaitu himpunan anggotanya 1 dan 2. Ya, himpunan A. Ada berapa anggotanya? Ada 1, 2. Berarti ada 2. NA-nya adalah 2. Atau P-nya adalah 2. Nah, himpunan bagian dari A itu, yaitu himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, dan himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Kenapa? Karena semua ini ada di A kan. 1 ada di A. Kalau 2 aja ada di A. 1 dan 2 ada di A. Kosong juga begitu. Nah, ini himpunan bagiannya. Nah, himpunan kuasa dari A berarti PA sama dengan himpunan yang beranggotakan himpunan lagi. Himpunannya tadi adalah himpunan bagian. Himpunan kosong, himpunan anggota 1, himpunan anggotanya 2, himpunan anggotanya 1 dan 2. Kemudian tutup kurung kurawal ya. Itu namanya himpunan kuasa. Kalau yang ditanya tadi ada berapa banyaknya himpunan kuasa, ya, kalau yang ditanya ada berapa banyaknya himpunan kuasa, kalian bisa masukkan rumus ini tadi, 2 pangkat banyaknya anggota. Anggotanya kan ada 2, berarti 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? Yaitu 4. 2 kali 2 adalah 4.
Banyaknya anggota himpunan kuasa ada 4. Benar nggak? Cek. 1, 2, 3, 4. Benar ya, ada 4. Nah, jadi kalau kalian menemukan soal A ya, himpunannya banyak nih anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya misalkan ya. Atau di sini sampai 5. Tentukan banyaknya himpunan kuasa. Kalian tidak perlu harus membuat kayak gini. Ya, langsung aja gunakan rumusnya tadi. Yaitu 2 pangkat, ada berapa anggota A? Tuh, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 kali 2, 4. Kalikan 2 lagi 8. Kalikan 2 lagi 16. Kalikan 2 lagi 32. Berarti ada sebanyak 32. Ada 32 himpunan kuasa. Nah, kalau mau dibuat satu-satu kan banyak banget ininya. Ya, paham? Oke, selanjutnya adalah bahasan contoh soalnya ya. Contoh soal, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggotanya. Yang pertama adalah, A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf C. Ya, bulan. Bulan itu kan ada Januari, Februari, sampai dengan Desember. Ada 12 bulan ya. Nah, tapi yang berawalkan huruf J itu apa aja? Nah, kita harus menyatakannya dalam bentuk pertama kata-kata dulu. Atau deskripsi ya. Himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalkan huruf C. Kalau kita buat ke dalam kata-katanya ini. Himpunan A sama dengan himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalkan huruf C. Ini dengan kata-katanya ya. Selanjutnya dengan notasi. Kalau dalam bentuk notasi, kita buat dulu. Himpunan A sama dengan buka kurung kurawal, kasih variabel. Variabelnya X misalkan ya. Kemudian ada garis lurus. Kemudian X adalah nama bulan berawalan huruf C. Ini dengan notasi pembentuk himpunannya ya. Bacanya adalah himpunan A adalah himpunan X, di mana X nama bulan berawalkan huruf C. Selanjutnya dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, ini mudah. Kalau mendaftarkan anggotanya berarti kita tulis bulan-bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J itu apa aja. Himpunan A sama dengan buka kurung kurawal Januari, Juni, Juli. Februari masuk nggak? Nggak, karena Februari itu berawalan huruf F. Itu tidak termasuk ya. Contoh yang kedua yaitu himpunan huruf B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Oke, dengan kata-kata atau deskripsinya yaitu himpunan B sama dengan buka kurung kurawal huruf pembentuk kata komposisi ya. B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Ini kan dengan kata-kata. Nah, selanjutnya yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan B sama dengan kurung kurawal X, di mana X huruf pembentuk kata komposisi. Selanjutnya dengan mendaftarkan anggota. Ya udah, tinggal daftarkan aja anggotanya. Pembentuk kata komposisi itu kan ada K, ada O, ada M, ada P, ada S, dan ada I. Kok cuman ini Pak? Kenapa O-nya tidak ditulis 2 kali? Kenapa I-nya tidak 2 kali? Kenapa S-nya tidak 2 kali? Nah, kalau kita menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya, kita cukup tulis sekali saja ya. Tidak perlu ditulis 2 kali, cukup sekali saja. Dan ingat, jangan lupa dipisahkan dengan tanda koma. Nah, koma-koma itu. Yang ketiga, C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Kalau dengan kata-katanya yaitu bilangan asli kurang dari 4. C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Kalau dengan notasi pembentuk himpunannya kayak gini ya. Himpunan C adalah himpunan X, di mana X bilangan asli kurang dari 4. Boleh kayak himpunan C adalah himpunan X, di mana X-nya kurang dari 4. Dan X ini merupakan bilangan asli. Itu bacanya. Oke. Kenapa kurang dari 4? Ya, karena kan tadi mintanya himpunan bilangan asli yang kurang dari 4 ya. Maka tandanya kurang dari 4. Jangan lupa kasih keterangan X itu apa. X itu adalah bilangan asli. Nih, bilangan asli.
Kalau bilangan bulat berarti ini diganti jadi bilangan bulat. Kalau cacah berarti ini diganti jadi bilangan cacah gitu. Nah, kalau mendaftarkan anggotanya ya kita tinggal tentukan aja bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, berarti kan bilangan asli dimulai dari 1. 1, 2, 3. 4 nggak masuk karena kan yang diminta kurang dari 4 ya. Itu paham? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita ke latihan soal. Ini latihan soal ya. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Cukup satu soal aja, tapi ada anaknya nih, ada 4 A, B, C, D ya. Diketahui himpunan P merupakan himpunan X di mana X-nya kurang dari sama dengan 50 dan X bilangan asli ya. Nah, biar mudahnya kalian buat dulu ini dalam mendaftarkan anggotanya. Bilangan asli ya yang kurang dari sama dengan 50, berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Titik titik titik. Ini nggak bisa buat titik titik. Titik 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 sampai 50 gitu. Sampai 50 kemudian kurung kurawal. Di sini ada titik-titiknya ya. Titik-titik, tapi nggak bisa buat titik-titik ini. Oke. Berarti ada 50 anggotanya. Tentukan himpunan-himpunan berikut yang merupakan himpunan bagian dari P dan bukan himpunan bagian dari P. Nah, kamu buat dulu nih A, B, C, D. Yang A itu himpunan K merupakan himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 12 dan X merupakan bilangan cacah. Buat dulu K sama dengan himpunan bilangan cacah ya. Bilangan cacah dimulai dari 0. Berarti 0. Dia kurang dari sama dengan 12. Berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai 12. Ya, sampai 12 ini masuknya. Yang B gitu juga. Bilangan prima. Apa bilangan prima? Bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya 2, 3, 6 bukan, karena 6 ini habis dibagi oleh 6 sendiri, dibagi 3 juga bisa, dibagi 2 juga bisa, dibagi 1. Ada 4 faktornya ya. Jadi itu bukan bilangan prima. Kalau bilangan prima itu bilangan yang hanya dibagi, yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Selanjutnya adalah M. Himpunan M yaitu himpunan faktor prima dari 84. Ya, faktor prima. Artinya yang membagi habis 84 tapi yang merupakan bilangan prima. Yang N ini adalah himpunan kelipatan 5. Ya, kelipatan 5 itu apa aja. Nah, setelah kalian menyatakannya dalam bentuk mendaftarkan anggotanya, kalian bisa menentukan nanti apakah K itu bagian dari P atau K itu bukan bagian dari P, apakah L itu bagian dari P, apakah himpunan L itu bukan bagian dari P. Nah, bisa dinyatakan ya. Kasih alasan. Kalau emang L itu bagian dari P, kenapa? Kalau K itu bagian dari P, alasannya kenapa? Ya. Oke, cukup ya anak-anak. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan latihannya. Kalau ada pertanyaan terkait materi, boleh ditanyakan. Di grup juga boleh. Ditanyakan di kolom komentar ini juga boleh. Ya. Yang penting kalian paham. Jangan lupa kerjakan latihannya dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Demikian ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Baik, demikian pembahasan kita kali ini terkait materi himpunan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tentunya. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya untuk membahas lanjutan dari materi himpunan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.